turunnya Al-Quran dari sisi atau kemutlakannya secara mutlak, secara pasti adalah 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq. Wahia qauluhu ta'ala, dan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Atau Tuhanmu lah yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia itu dari segumpal darah atau segumpal daging. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang dia telah mengajarkan dengan al-qalam. Allamal insana ma lam ya'lam, yang dialah Allah yang telah mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Ini merupakan awal ayat secara mutlak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Tidak ada satupun ayat sebelum ayat ini yang Allah turunkan kepada Rasul. Dan subhanallah, ayat yang pertama kali yang Allah turunkan justru Allah memerintahkan Iqra, bacailah, pelajarilah, ilmuilah. Karena perjuangan yang Rasulullah SAW berjuang dengannya itu tidak akan menjadi kuat, tidak akan berberkah, dan tidak akan tersebar dan memberikan kebaikan kepada umat kalau tidak dibarengi dengan ilmu. Itu di antara hikmah. Hikmah yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah dengan bacalah tadi. Jadi apapun pergerakan, apapun pekerjaan, apapun amalan, yang apabila amalan tersebut tidak disertai dengan ilmu, maka amalan tersebut akan menjadi sia-sia. Baik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Tsumma fatara al-wahyu muddah. Tsumma nazalatil ayatul khamsu al-ula min suratil Mudaththir." Kemudian fatara al-wahyu. Itu wahyu pada saat itu berhenti beberapa saat. Kemudian setelah wahyu itu berhenti, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan 5 ayat awal dari surat Al-Mudaththir. 5 awal ayat dari surat Al-Mudaththir. Taib. Wahia qauluhu ta'ala, dan inilah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Siapa itu? Nabi SAW. Qum fa'andzir, berdiri bangunlah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Rabbmu hendaknya engkau agungkan, engkau besarkan. Wa thiyabaka fatahhir, dan hendaknya pakaianmu engkau sucikan. Kata ulama tafsir, hendaknya engkau mensucikan hatimu. Warrujza fahjur, dan hancurkanlah, tinggalkanlah, musnahkanlah dari segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dari berhala-berhala yang ada pada waktu itu. Baik. Ini adalah surah atau ayat yang kedua yang Allah turunkan setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kalau seandainya kita bahas apa ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah secara mutlak, maka kita katakan Iqra. Pertanyaan yang kedua, apa ayat yang pertama kali Allah turunkan diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul? Maka kita katakan ya ayyuhal muddaththir. Tapi secara mutlak adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, diangkatnya beliau sebagai Rasul dengan ya ayyuhal muddaththir. Maka kalau seandainya ada yang bertanya kepada kita, apa ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW diangkatnya beliau sebagai Rasul? Kita jawab apa? Ya ayyuhal muddaththir. Kalau seandainya ditanya apa awal ayat yang Allah turunkan kepada Rasulnya tanpa ada embel apa-apapun, maka secara mutlak ayat yang pertama kali Allah turunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Taib. Fa fi sahihain, yaitu Sahih Al-Bukhari wa Muslim, dalam kitab Sahihain yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, fi bada'il al-wahyi, tentang kisah awal Rasulullah menerima wahyu. Qalat, ibunda Aisyah berkata, hatta ja'ul haqqu, sampai datang kepada Nabi SAW al-haq,
yaitu Al-Quran, yaitu wahyu. Wa fi ghari Hira, dan Nabi pada waktu itu berada di Gua Hira. Faja'ahul al-malaku faqala iqra. Kemudian datang malaikat, itu malaikat Jibril, dan berkata, iqra, bacalah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, ma ana biqari. Saya ini bukanlah orang yang ahli membaca. Yani lastu a'raf qira'ah. Saya ini nggak bisa membaca. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu ammi. Ammi itu adalah tidak bisa membaca dan tidak bisa membaca apa yang tertulis. Dan juga tidak bisa menulis. Itu namanya ammi. Nah ini teman-teman bukan sebagai bentuk perendahan kepada Nabi SAW. Tetapi inilah sebagai bentuk hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan nabinya ammi. Ammi tadi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan tidak bisa membaca apa yang tertulis. Ya, Nabi kita menghafal apa yang dibacakan oleh Jibril kepada beliau. Adapun menulis dan membaca beliau tidak bisa. Baik. Kenapa teman-teman? Karena setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala didatangkan mukjizat apa yang menjadi viral pada saat itu. Di zaman Fir'aun, yaitu mereka dengan sihirnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Musa memiliki kelebihan dan mukjizat di situ. Nah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibanggakan pada waktu itu adalah bahasa yang indah. Syair-syair yang menggugah hati. Makanya di sana dikenal ada Amr, ada penyair-penyair Arab, ya Amr siapa gitu lupa saya namanya. Dia orang jahiliyah, musyrik, ya, dan syair-syairnya ditempel di Ka'bah pada waktu itu sebelum datangnya Rasulullah. Bahkan disebutkan kalau dia berbicara dan membaca syair, wanita-wanita yang hamil itu bisa lari dari suaminya dan kemudian ya bisa berpindah kepada penyair tadi, karena memang bahasa itu sesuatu yang indah pada waktu itu. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rasul kepada mereka. Yang rasul itu diketahui oleh mereka adalah ammi. Diketahui oleh orang musyrikin Mekah pada waktu itu, dan kemudian Nabi membacakan kepada mereka Al-Qur'an, bahasa yang indah, bahasa yang memiliki makna yang sangat mendalam. Ya, yang menunjukkan itu bukan datang dari Nabi SAW, tapi datang dari Allah Rabbul Alamin. Sehingga ini bagian dari menegakkan hujjah kepada mereka. Sehingga ada di antara mereka yang beriman dan ada di antara mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat ya? Kenapa hikmahnya di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul dan beliau ammi. Fadzakara al-hadis. Ya, wa fi thumma qala, dalam hadis tersebut dikatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Ila qaulihi allamal insana ma lam ya'lam. Ila Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dalam keadaan manusia itu tidak mengetahui. Dia menceritakannya, dia mengajarkannya. Ya, wa fihima maksudnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Jabir radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa yuhadditsu an fatratil wahyi. Ya, dan pada saat itu Nabi menceritakan tentang ya kekosongan wahyu. Jadi wahyu setelah turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kosong wahyu tidak turun-turun sekian lama. Dan kemudian tiba-tiba Rasulullah menceritakan di sini bagaimana proses datangnya wahyu untuk kedua kalinya. Bainana ana amshi idza sami'tu sautan minas sama. Ya, aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Fadzakara al-hadits, kemudian disebut dalam hadis tersebut ya di mana fa anzalallah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Wa rujza fahjur. Bisa difahami ya? Jadi hadis yang kita baca ini yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga datang dari Jabir bin Abdullah, bahwasannya surah yang pertama kali atau ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Rasulnya, diangkatnya beliau sebagai Nabi adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan kemudian wahyu itu berhenti. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat setelahnya ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Baik. Kemudian wasamati ayat yuqalu fiha awal manazal. Ya, makanya itulah disebutkan ayat-ayat yang pertama kali turun.
Ya, ayat-ayat yang pertama kali turun. Wal murad awwalu ma nazala bi'tibari syai'in muayyan. Bi'tibari syai'in muayyanin. Ya, diinginkan awal di sini adalah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila bi'tibar, apabila ditinjau, dilihat dari sesuatu yang muayyan. Jadi sesuatu yang tertentu ditentukan bahwasannya ayat yang pertama kali turun adalah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Fatakunu awaliyah muqayyadah, dan bisa saja ada ayat yang disebut awal tetapi yang terkait, yang dikaitkan dengan sesuatu. Misalnya awal ayat jihad yang diturunkan. Ya, berarti dikaitkan dengan jihad. Ayat awal solat yang diturunkan, berarti yang dikaitkan dengan solat. Ya, awal ayat zakat yang diturunkan, berarti yang berkaitan dengan zakat. Awal ayat ya apalagi misalnya puasa yang diturunkan, ya berarti dikaitkan dengan puasa. Ya, jadi ada ayat yang diturunkan secara mutlak, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ada ayat-ayat yang diturunkan pertama kali sesuai dengan apa yang dikaitkan pada waktu itu. Apakah diangkatnya beliau sebagai rasul, apakah diangkatnya Nabi sebagai diperintahkan sholat, apakah dia diperintahkan berpuasa, apakah diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, haji dan seterusnya. Hadits Jabir radhiyallahu taala anhu, datang hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu fi sahihain, dalam kitab sahihain yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, anna Aba Salamah ibnu Abdurrahman, bahwasanya Aba Salamah ya anaknya Abdurrahman, sa'alahu, beliau bertanya kepada Jabir, ayul Quran anzala awal, apa ayat Al-Quran yang pertama kali turun? Faqala Jabir, kemudian Jabir berkata, ya ayyuhal muddatsir. Baik, nah sebelum saya lanjut, ketika Jabir radhiyallahu taala anhu mengatakan awal ayat yang pertama turun adalah ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, apakah Jabir disalahkan? Disalahkan atau tidak Jabir dengan jawabannya? Jabir tidak disalahkan dengan jawabannya. Karena yang beliau maksudkan adalah ayat yang pertama kali diturunkan, diangkatnya Nabi sebagai Rasul. Bukan awal ayat turun secara mutlak, tapi awal turunnya ayat diangkatnya Nabi sebagai Rasul. Taib. Qala Abu Salamah, kemudian Abu Salamah radhiyallahu taala anhu berkata, itu annahu, dikhabarkan kepadaku bahwasanya ayat yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Baik. Nah, Abu Salamah juga tidak salah ketika beliau mengatakan, aku diberikan informasi bahwasanya ayat yang pertama kali turun adalah Iqra. Abu Salamah berbicara tentang awal turunnya ayat secara mutlak, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jabir radhiyallahu taala anhu berbicara awal ayat yang dikaitkan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Dapat ya? Jadi Jabir tidak salah, Abu Salamah juga tidak salah. Faqala Jabiru, kemudian Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, la ukhbiruka ila bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku mengkhabarkan kepada engkau wahai Abu Salamah kecuali apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pada saat itu menceritakan kepada kami, jawartu fi Hira, ya aku pada waktu itu berada di gua Hira, falamma qadaitu, dan ketika aku selesai untuk berdiam diri, jiwari di gua Hira tadi, habattu, kemudian aku turun. Nah, disebutkan dalam hadis ketika Nabi berada di gua Hira dan kemudian beliau pada saat itu turun ke rumahnya beliau, menjumpai istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha, di mana beliau berkata dalam hadis tersebut, fa'ataitu Khadijah. Di Syekh Ibnu Utsaimin di sini menyebutkan hadis secara ringkas dan secara potong-potongan kisah. Jadi kisahnya panjang, jadi dipotong-potong oleh Syekh. Taib, fa'ataitu Khadijah. Kemudian aku mendatangi Khadijah, faqultu. Kemudian aku sampaikan kepada Khadijah, dathuruni wasabbu alayya ma'a baridan. Selimuti aku dan tuangkanlah kepadaku air yang dingin. Wa anzala alayya, dan diturunkan kepadaku, ya ayyuhal muddatsir ila qauli ta'ala warujza fahjur. Ini dalil yang dijadikan pegangan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu
bahwasanya awal surat diturunkan kepada Nabi SAW adalah ya ayyuhal mudaththir. Maksudnya adalah ayat yang diangkatnya beliau sebagai rasul. Adapun saya ulangi kembali, Abu Salamah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, binisbah ayat ini diangkatnya Nabi sebagai nabi atau ayat yang mutlak diturunkan pertama kali. Kemudian dari faedah ini juga teman-teman kita bisa mengetahui Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan wahyu yang kedua kalinya, ya diangkatnya beliau sebagai rasul pada waktu itu, pulang dalam keadaan beliau mengatakan dathiruni, selimuti aku dan siram aku dengan air yang dingin. Menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu itu perlu kesulitan. Menuntut ilmu itu butuh perjuangan. Menuntut ilmu itu nggak bisa santai-santai. Rasulnya Allah, kekasihnya Allah, menuntut ilmu dalam kondisi seperti ini, beliau dalam keadaan berat sekali. Dan ternyata itu tidak hanya di awal-awal beliau mendapatkan wahyu, teman-teman semuanya. Ketika Rasulullah SAW pada saat itu berangkat haji atau berangkat umrah, kemudian ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang pakaian yang dia pakai ketika dia berihram. Dan Nabi pada waktu itu tidak menjawab, dan kemudian tiba-tiba datang wahyu, dan Nabi SAW ditutup pakai kain pada waktu itu. Kemudian ada seorang sahabat mengintip bagaimana kondisi Nabi ketika beliau mendapatkan wahyu. Disebutkan Nabi terasa berat dan mengeluarkan suara-suara pada waktu itu. Ya, jadi Nabi ketika mendapatkan wahyu itu berat. Berat yang beliau rasakan. Ya, maka tidak akan sukses seseorang belajar, tidak akan sukses seseorang menuntut ilmu kalau dia tidak memberikan apa yang dia punya. Apakah waktunya, apakah hartanya, apakah tenaganya, apakah pikirannya. Ya karena ilmu itu sesuatu yang berat. Maka tidak ada yang memikulnya kecuali orang-orang yang berat pula. Adapun orang yang tidak sanggup bersabar untuk menuntut ilmu, maka dia tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Bisa difahami ya? Fahadil awaliyah allati dzakaraha Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bi'tibar awal ma nazzala ba'da fatratil wahyi. Adapun awaliyah, awal kali wahyu yang diturunkan, yang disebutkan oleh Jabir radhiyallahu ta'ala anhu adalah bi'tibar dari sisi awal yang pertama kali Allah turunkan kepada Rasul setelah terputusnya wahyu beberapa saat pada waktu itu. Awalu ma nazzala fi sya'ni risalah, atau awal pertama kali wahyu yang diturunkan ya kepada Rasulullah SAW, diangkatnya beliau sebagai Rasul. Li'anna ma nazzala min suratin Iqra thabatat bin nubuwatun nabi. Karena adapun ayat diturunkannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ditetapkannya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Wa ma nazzala min suratil mudaththir, dan apa yang diturunkan dari surat Mudaththir, thabatat bihi risalatu, yaitu ditetapkannya beliau sebagai rasul, risalah itu sebagai rasul. Fi qauli ta'ala qum fa'anzir. Wa lihadza qala alul ilm, oleh karena itu para ulama mengatakan innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nubiya bi iqra wa ursila bil mudaththir. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diangkat sebagai nabi dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan diutus sebagai rasul dengan al-mudaththir. Bisa difahami ya? Jadi saya ulangi kesimpulannya. Kalau ditanya apa wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, maka kita menjawab, kalau seandainya dimaksudkan pertama kali secara mutlak, tidak ada ayat satupun yang turunkan kepada Rasul sebelumnya, maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi kalau seandainya diinginkan awal pertama kali dia turunnya wahyu kepada Rasul, diangkatnya beliau sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bimana ada ayat yang telah Allah turunkan sebelumnya. Tetapi ayat yang pertama kali diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah, maka ayatnya adalah ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Bisa difahami ya? Bab ya awalu ma nazala minal Qur'an. Bab awal ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Rasulnya. Nah, sekarang
bagaimana bentuk diturunnya Al-Quran. Ya, bagaimana bentuk diturunkannya Al-Quran. Jadi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini teman-teman, Al-Quran itu diturunkan secara ya ibtidai dan secara sababi. Ya, ibtidai maksudnya tidak ada sesuatu apapun yang kemudian ayat itu turun begitu saja. Tanpa ada kejadian macam-macam. Ya, dan juga ya ada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan karena ada kejadian-kejadian pada saat itu. Ya, ada kejadian-kejadian saat itu. Baik. Nah, kemudian di sinilah akan menjadi pembahasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, insyaallah dengan contoh-contoh yang beliau jelaskan akan menjadi jelas kepada kita apa yang dimaksud dengan turunnya ayat ibtidai dan turunnya ayat dengan sababi. Yang qasimu nuzulul Quran ila qismain. Dan pembagian turunnya Al-Quran itu dibagi menjadi dua. Al-qismul awalu, pembagian yang pertama adalah ibtidai. Wahwa ma lam yataqaddam nuzuluhu sababu yaqtadih. Ya, dia adalah ayat yang tidak disertai turunnya ayat tersebut ada sebabnya. Tidak ada sesuatu yang dilalui dari sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Wa huwa ghalibu ayatil Quran. Dan itu adalah kebanyakan turunnya ayat Quran. Jadi ayat Quran itu turun tidak ada sebab apapun. Allah turunkan ayat kepada Rasulnya. Ya, wa minhu qaulu ta'ala, dan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhum man ahadallaha lain atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Dan di antara mereka ada orang-orang yang telah berjanji kepada Allah. Apa janjinya? Sungguh jika Allah memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, niscaya kami akan bersedekah dan benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ayat ini teman-teman, ya asbabun nuzulnya banyak sekali ya diceritakan oleh para khutbah. Banyak para khutbah menceritakan kisah asbabun nuzul ini. Di antaranya adalah kisah seorang sahabat bernama Tha'labah bin Hatib. Di mana disebutkan Tha'labah dalam keadaan dia miskin, beliau berdoa meminta kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah bisa membuat beliau kaya. Ya, yang tadinya rajin ke masjid dan kemudian tiba-tiba setelah Allah memberikan kekayaan dan dibukakan pintu rezeki kepadanya, kemudian beliau sudah tidak kelihatan lagi di masjid. Ya, seringnya dengar cerita-cerita ini ya. Seperti kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, al-ayatu fa innaha nazalat ibtida' fi bayani hal ba'dul munafiqin. Ya, ayat ini turun untuk menerangkan dan menjelaskan ya keadaan sebagian orang-orang munafikin. Dia ini ayatnya turun untuk menjelaskan keadaan orang munafikin. Wa amma mashtahira min annaha nazalat fi Tha'labah bin Hatib fi qisatin tawilatin dzakara katsirun minal mufassirin warjaha katsirun minal wu'ad fadha'ifun la sihhata lahu. Adapun apa yang masyhur ya tentang kisahnya Tha'labah bin Hatib ya yang mana diceritakan oleh banyak orang-orang ya atau oleh para mufassirin, ya maka kisah itu adalah kisah yang tidak sahih. Ya fadhaifun la sihhata lahu. Dia dhaif yang tidak bisa dianggap sahih. Taib anna nazala fi Tha'labah, itu turun kepada Tha'labah bin Hatib pada kisah yang panjang dan disebutkan kebanyakan dari mufassirin dan dikuatkan dari dan waraw wajaha. Ya, maksudnya banyak diceritakan oleh kebanyakan orang-orang yang memberikan nasihat, para penceramah-penceramah, tetapi kisahnya dhaif, tidak ada kesahihan di situ. Ya, jadi Hatib, Tha'labah bin Hatib adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana sahabat Rasulullah itu bukan munafik. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang sangat jauh daripada sifat-sifat yang disebutkan tersebut. Ya, kan tetapi ayat itu betul diturunkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, tapi menceritakan keadaan orang-orang munafikun yang tidak ada sebab pada waktu itu, turun begitu saja. Nah, jenis yang kedua, sababi. Ya, turunnya sebuah ayat ada sebab turunnya ayat. Apa sebabnya? Banyak sebab. Akan disebut oleh Syekh
Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa ma taqaddam nuzuluhu sababu yaqtadih. Ya, turunnya ayat tersebut ya disebabkan ada alasan-alasan tertentu. Nah, apa alasannya? Wasababu, sebabnya adalah imma su'alun yujibullahu anhu. Imma itu sebuah soal yang diajukan kepada Nabi SAW dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawabnya. Ya, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 189, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ya, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, ya, teman-teman, dalam surat Al-Baqarah 189 tentang apa itu ahillah. Ya, apa itu ahillah? Nah, disebutkan ya, ahillah adalah apa itu? Qul hiya mawaqitu linnas. Dia adalah waktu-waktu untuk manusia dan juga waktu dari penentuan hajinya manusia. Hilal itu artinya adalah bulan sabit. Ya, tempat munculnya hilal. Dan Allah menjawab, Qul hiya mawaqitu linnas. Adalah waktu-waktu untuk manusia. Waktu menentukan bulan Ramadan, waktu menentukan Syawal, waktu menentukan bulan Dzulqa'dah, waktu menentukan bulan-bulan yang lainnya. Jadi semuanya ditentukan dengan ahillah. Yang dilihat di tanggal 29 di akhir bulan, yang kalau seandainya terlihat hilal tersebut, maka besok berganti bulan. Tapi kalau seandainya hilal tersebut tidak terlihat, maka disempurnakanlah hari menjadi 30 hari. Nah, sedikit faedah kita keluar dari konteks di sini, teman-teman, tentang hari Arafah. Ya, jadi kalau misalnya terjadi perbedaan waktu penentuan 9 Dzulhijjah Arab Saudi dengan di luar Arab Saudi, anggaplah Indonesia atau negara-negara yang lainnya, yang mana Arab Saudi ya misalnya menentukan tanggal 9 Dzulhijjah, kita anggaplah misalnya di tanggal 29 Mei. 9 Dzulhijjah jatuh tanggal 29 Mei misalnya. Nah, sementara kita di Indonesia ya sudah atau ditentukannya hilal itu, ditentukannya tanggal 9 Dzulhijjah di tanggal 30 misalnya. Baik. Nah, kapan kita harus berpuasa 9 Dzulhijjah? Apakah kita ikut waktunya Arab Saudi, ya waktu wukuf di Arab Saudi tanggal 29 Mei, atau kita berpuasanya tetap di tanggal 30 sesuai dengan hilal yang terlihat di tempat kita? Baik. Maka di sini teman-teman, ya perlu kita cermati, kalau seandainya kita mengikuti wukufnya Arafah Arab Saudi, ya, maka kondisi ini tidak akan bisa dipraktekkan oleh orang-orang yang hidup 100 tahun yang lalu atau 150 tahun yang lalu. Hari ini dengan media dan teknologi kita bisa mengetahui Arab Saudi besok berpuasa. Arab Saudi besok wukuf di Arafah. Sudah diketahui kapan tanggal wukufnya. Ya, nah sementara di 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, ya informasi tidak tersebar. Ya bagaimana seseorang mengetahui bahwasanya wukuf di Arab Saudi di tanggal sekian, sehingga kita harus berpuasa dengan wukufnya di Arab Saudi. Nah, sementara syariatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak berlaku hanya hari ini atau 10 tahun yang lalu, tapi syariatnya Allah berlaku juga untuk 400 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu. Sehingga ketika mengikuti wukuf di Arab Saudi kita berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah, itu tidak bisa dipraktekkan 100 tahun yang lalu. Yang kedua, teman-teman semuanya, kalau misalnya qadarullah masyafa'al. Qadarullah masyafa'al. Terjadi banjir. Arafah banjir, Mina banjir, Muzdalifah banjir. Sehingga para jamaah haji tidak bisa masuk ke Arafah karena banjir. Atau terjadinya peperangan. Jadi peperangan yang kemudian di stop semua penerbangan, stop semua bandara, yang kemudian orang nggak bisa berangkat haji. Dan itu juga pernah terjadi beberapa ratus tahun yang lalu. Ya kurang lebih 5 tahun tidak terjadi pelaksanaan haji. Nah, seandainya kondisi yang saya sebutkan tadi, orang tidak bisa wukuf di Arafah karena ada kondisi-kondisi tadi, apakah kita tetap berpuasa atau kita tidak berpuasa?
Kalau yang mengatakan bahwasannya dia harus wukufnya Arab Saudi, maka dia tidak perlu berpuasa karena tidak terjadinya wukuf. Tapi kalau seandainya diinginkanlah tanggal penanggalan tanggal 9 Dzulhijjah, maka adanya wukuf ataukah tidak adanya wukuf tetap kita berpuasa. Karena ilahnya adalah tanggal 9 Dzulhijjah, bukan semata-mata ilahnya adalah wukufnya, tapi tanggal 9-nya. Nah, kalau seandainya memang penanggalan tanggal 9 antara Arab Saudi dengan Indonesia beda, ya penanggalan hari Arafahnya atau tanggal-tanggal 9, maka kita ikuti tanggal 9 yang ada di negeri kita. Ya, karena kita masing-masing telah punya hilal sendiri-sendiri. Bisa difahami teman-teman ya? Baik. Nah, kemudian kisah yang kedua atau contoh yang kedua, sebab yang kedua. Haditsatun waqa'at tahtat ila bayan wa tahdhir. Ya, ada kejadian yang terjadi pada waktu itu sehingga membutuhkan penjelasan tentang kejadian tersebut dan mengingatkan manusia tentang kondisi tadi. Mithlu, ini semisal, wala in sa'altahum la yakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka, maka mereka akan mengatakan sesungguhnya kami tadi cuma bercanda, kami cuma main-main. Kami tidak serius. Nah, turunnya ayat ini teman-teman, ada satu kejadian pada waktu itu. Apa kejadiannya? Disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, nazalata fi rajulin minal munafiqin. Qala fi ghazwati Tabuk fi majlis. Turunnya ayat ini ya tentang seorang laki-laki dari kalangan munafiqin yang dia ikut perang Tabuk pada waktu itu. Nah, ketika pulang dari perang Tabuk, dia berkata di majelis karena sedang galau, capek, lelah, perjalanan panjang, akhirnya mereka bercanda-canda. Ya, mereka mengatakan ma ra'aina mithla qura'ina haula arghab butunan. Tidak pernah kita melihat ulama-ulama yang lebih mementingkan perut dibandingkan mereka. Siapa yang diingatkan di sini? Para sahabat Nabi SAW dan Nabi juga di dalamnya. Wala akdzab alsinan. Dan tidak ada orang yang paling berdusta lisannya dibandingkan mereka. Wala ajban inda liqa. Dan juga tidak ada orang yang paling pengecut ketika bertemu dengan musuh melebihi dari mereka. Yakni Rasulullah SAW wa ashabah. Yang diinginkanlah Nabi SAW dan para sahabatnya. Fabalagha dzalika Rasulullah SAW wa nazal al-Quran. Dan pada waktu itu dikhabarkan kepada Nabi SAW ucapan munafik tersebut kepada Nabi. Dan kemudian Allah menurunkan ayat. Sehingga ketika turunnya ayat menjelaskan dan menerangkan tentang keadaannya mereka, faja'ar rajulu ya'tadhiru. Kemudian datang laki-laki meminta uzur kepada Nabi SAW. Ya, mereka mengatakan apa? Kunna nakhudu wa nal'ab. Ya, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya sekedar main-main, kami cuma sekedar bercanda, kami tidak serius. Fayujibuhu, dan Allah menjawab, ya, melalui lisan Rasulnya, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Bisa difahami ya? Jadi turunnya ayat ini, ada ucapan orang-orang yang pada waktu itu mencela Nabi SAW, ya, dan kemudian ucapan mereka itu disebutkan oleh Allah dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterangkan tentang keadaannya mereka. Taib. Kemudian selanjutnya, fi'lun waqi'un, atau ada perbuatan yang terjadi yahtat ila ma'rifati hukmihi. Maka dibutuhkan untuk menjelaskan apa hukumnya. Ya, mithlu, semisal qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u hatta tahawurukuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan wanita yang dia mengajukan gugatan kepadamu, itu kepada Rasulullah. Tentang apa? Tentang suaminya. Dengan mengadukan halnya kepada Allah. Dan kemudian Allah mengatakan,
dan Allah mendengar percakapan kalian berdua, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, yaitu pada waktu itu seseorang yang dia mendihar istrinya. Ya, dia berkata bahwasannya, ya engkau seperti punggung ibuku. Maksudnya dia tidak menyentuh istrinya. Dia mendihar istrinya, dia tidak menyentuh istrinya. Maksudnya haram bagi saya untuk menyentuh kamu. Kamu seperti punggungnya ibuku. Ya, posisi kamu seperti ibuku. Seorang anak tidak bisa, haram untuk dia bersetubuh sama ibunya. Makanya ketika dia mendihar, saya dihar istri dia dengan cara engkau lah seperti punggung ibuku. Nah, hukum dihar ini kata para ulama itu tidak boleh lebih dari 6 bulan. Setelah 6 bulan, apakah dia kembali mendatangi istrinya atau ya dia ceraikan perempuan tersebut. Jangan dibiarkan begitu saja. Nah, pengaduan seorang wanita tersebut tentang suaminya kepada Nabi SAW didengar oleh Allah. Tentunya Allah mendengar semuanya. Dan kemudian Allah turunkan ayat ya tentang pengaduan tersebut. Bisa difahami ya? Jadi di sini ada 4 contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada ayat-ayat yang Allah turunkan dikarenakan sebab. Sebabnya bisa menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Rasul, dan bisa saja kejadian yang terjadi pada waktu itu butuh penjelasan dan peringatan manusia dari kejadian tersebut. Ya, dan selanjutnya ya tentang 3, maksud saya bukan 4, kejadian yang terjadi yang perlu dijelaskan bagaimana hukumnya. Ya, bagaimana hukum dihar tersebut. Ada seorang yang mengatakan engkau seperti punggungnya ibuku. Baik, bisa difahami ya? Ini saya bicara nggak terlalu kencang ya. Tapi kalau ada yang kencang mungkin bisa kasih isyarat supaya faedah kita bisa difahami semuanya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Sebelum saya lanjut, maka saya simpulkan ya, turunnya Al-Quran itu dengan dua kondisi. Yang pertama ibtidai. Ibtidai artinya adalah sesuatu yang memang tidak ada sebab kejadian-kejadian tertentu. Allah turunkan ayat menjelaskan sesuatu, menerangkan sesuatu. Jadi kebanyakan isi ayat Al-Quran. Ada ayat yang kedua, turunnya ayat Al-Quran ada sebab-sebab tertentu yang mengharuskan atau mendorong ya turunnya ayat. Bisa bentuknya lah pertanyaannya para sahabat kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anil mahillah, ya yas'alunaka 'anil mahid, yas'aluka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil mahid, ya yas'alunaka 'anil ruh. Kan banyak kan ayat-ayat yang kita dapatkan dalam Al-Quran yang isinya yas'alunaka 'anil ruh, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil mahid, dan seterusnya. Baik. Dan juga Allah turunkan ayat, ada kejadian-kejadian yang terjadi yang pada kejadian tersebut butuh untuk dijelaskan dan terangkan dan butuh peringatan manusia darinya. Sebagaimana orang munafik yang mencela Nabi SAW. Dan yang ketiga, ada ayat yang diturunkan adalah untuk menjelaskan hukum ya yang terjadi pada saat itu. Kemudian selanjutnya, teman-teman, fawaid ma'rifati asbabin nuzul. Apa faidah kita mengetahui sebab-sebab turunnya ayat? Ma'rifatu asbabin nuzul muhimmatun jiddah. Ya, mengenal sebab-sebab turunnya ayat itu sesuatu yang sangat penting. Li'anna tuaddi ila fawaid katsiratin minha. Ya, karena di dalamnya ada faidah-faidah yang sangat banyak. Di antara faidahnya adalah bayanu annal Qur'ana nazala minallahi ta'ala. Menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu datang dari Allah. Ya, dari sisi mana? Wadzalika li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yas'alu an syai'in fayatawaqqafu anil jawab ahyanan hatta yanzila alaihi al-wahyu. Aw yakhfa alaihi al-amru al-waqi' fayanzilul wahyu mubayyinan lahu. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika ditanya sesuatu kepada beliau, faitawaqaf, beliau berhenti dulu. Beliau tidak menjawab. Ya, beliau diam. Nah, diamnya Nabi SAW pada saat itu apa? Menunggu wahyu. Dari siapa? Dari Allah Rabbul Alamin. Ya, jadi Nabi nggak bisa menjawab sembarangan. Nabi nggak bisa menjawab asal-asalan. Dan itu jauh dari sifatnya Rasulullah.
Makanya Nabi ketika beliau ditanya sesuatu, beliau tunggu turunnya wahyu, baru setelahnya beliau menjawab. Nah, ketika beliau menjawab, menunjukkan apa? Ya, sesuatu yang datang dari agama ini bukan datang dari lisannya Rasul semata-mata, tapi Nabi cuma sekedar menyampaikan, tapi hakikatnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Au yakhfa alil amrul waqi', atau Nabi SAW tersembunyi kepada beliau tentang sebuah kejadian, ya, atau sebuah kondisi, maka diturunkanlah wahyu untuk menerangkan dan menjelaskan perkara tersebut. Ya, mithalul awal, contoh yang pertama, yaitu ada yang bentuk pertanyaan, ini diulang lagi oleh Syekh di sini. Ya, misalnya wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ditanyakan kepada engkau ya Muhammad tentang ruh. Katakanlah bahwasanya ruh adalah daripada perkara-nya Rabb aku. Wa ma utitum, dan tidaklah diberikan kepadaku dari ilmu ruh tadi illa qalila, kecuali sedikit saja. Subhanallah. Ya, teknologi hari ini teman-teman bisa membuat sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, besi yang beratnya ribuan ton, yang mana benda yang berat seharusnya bisa jatuh, tapi bisa terbang di atas udara. Ya, ada satu negara ke negara yang lain, satu benua ke benua yang lain. Luar biasa teknologi. Hari ini ya kita bisa Zoom, yang kemudian bisa didengar oleh manusia seluruh dunia misalkan. Ini juga teknologi. Iya. Dan beraneka ragam teknologi yang lainnya, tapi subhanallah. Ya, sesuatu yang paling dekat dengan manusia itu ruh. Sampai hari ini nggak ada yang tahu ruh itu warnanya apa, bentuknya apa, ya dari zatnya apa, baunya gimana, letaknya di badan kita di mana, apakah di tangan, apakah di dengkul, apakah di telinga, apakah di kepala, apakah di kaki, atau di mana. Tapi dia sesuatu yang ada di badan kita, dia dekat dengan kita. Ya, tapi subhanallah manusia tidak mengetahui perkara ruh ini kecuali sedikit, seperti Allah yang khabarkan. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakanlah bahwasanya ruh adalah perkara dari Rabbnya aku, dan tidak diberikan kepadamu tentang ilmu ruh tadi kecuali sedikit saja. Fa fi sahih al-Bukhari, dan juga dari sahih Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna rajulan minal yahud, ada seorang laki-laki dari Yahudi, qala ya Abul Qasim marruh. Wa Abu Qasim, apa itu ruh? Ditanya kepada Nabi, fasakata. Nabi SAW diam pada waktu itu. Dalam wafi lafdin, dalam lafaz yang lain, fa'amsakan Nabiyyu SAW falam yarud alaihi syai'an. Falam yarud alaihi syai'an. Nabi SAW diam pada waktu itu dan tidak menjawab apapun. Fa'alimtu annahu yuha ilaihi. Dan disitulah aku mengetahui akan diwahyukan kepadanya. Faqumtu maqami, dan aku berdiri di tempat aku berdiri. Falamma nazal wahyu qala. Kemudian setelah turun wahyu, baru Nabi SAW mengatakan, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, dan kemudian dikatakan ruh itu adalah perkaranya Rabbnya aku. Ini contoh yang pertama, yaitu pertanyaan menjawab pertanyaan. Yang kedua, ya, terjadi sesuatu yang tersembunyi kepada Nabi SAW, hakikatnya. Dan kemudian Nabi SAW diturunkan wahyu menjelaskan hakikat yang terjadi pada waktu itu. Menarik ya. Apa contohnya? Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaqulun la yarja'na ilal madinati la yakhrijanna a'azzul minhal adzal. Dan kalau seandainya kami kembali ke kota Madinah, maka orang-orang yang kuat dari kami akan mengeluarkan orang yang lemah. Ini ayat diturunkan oleh Allah dalam surah Al-Munafiqun. Nah, bagaimana kejadiannya turunnya ayat ini? Sebab turunnya ayat ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, anna Zaid ibn al-Arqam radhiyallahu anhu sami'a Abdullah bin Ubay, ya, ra'sal munafiqin. Pada saat itu Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu mendengar Abdullah ibn Ubay, tokohnya munafiqin, yaqulu dzalik. Dia berkata demikian. Ya, kalau kita nanti kembali ke kota Madinah, orang-orang yang kuat di antara kita, maksudnya orang munafikin, Abdullah bin Ubay,
akan mengeluarkan dari kota Madinah orang-orang yang lemah. Siapa yang lemah di situ? Nabi SAW. Ya, sebagaimana disebutkan di sini, yuridu anul azzu war rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabah, ya, al-adhan. Dia inginkan bahwasanya annahu az, dia yang azu tadi. Dia yang mulia. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya lah orang-orang yang lemah, orang-orang yang rendahan. Fa akhbara Zaid ammahu bidzalik. Dan pada saat itu Zaid menceritakan kepada pamannya ucapan orang munafikin tadi. Fa akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pamannya Zaid menceritakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaidan. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Zaid, fa akhbara bima sami'a. Dan kemudian Zaid mengkhabarkan apa yang dia dengar dari laki-laki munafik tadi. Thumma ursila ila Abdullah ibnu Ubay wa ashabih. Kemudian juga Nabi mengirimkan utusan untuk tabayun kepada Abdullah ibnu Ubay dan sahabat-sahabatnya. Fahalafu maqalu. Kemudian Abdullah bin Ubay mengatakan, demi Allah kami tidak mengatakan itu. Tapi demi Allah kami tidak pernah mengucapkan kalimat kalau kami kembali ke Madinah, maka orang-orang kuat itu mereka akan mengeluarkan Nabi SAW. Fasadaqahum Rasulullah SAW. Dan pada saat itu Nabi lebih mempercayai siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Nabi lebih mempercayai, saya ulang kembali, Abdullah bin Ubay bin Salul. Fa'anzalallahu tasdiqa Zaid fi hadil ayah. Kemudian Allah menurunkan ayat untuk membenarkan di antara dua tersebut yang benar siapa? Zaid bin Arqam. Apa ayat yang Allah turunkan? Yaquluna la in raja'na ilal madinati la yukhrijanna la'azzu minhal adhan. Ya fastabana al-amru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jelaslah perkara tersebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Zaid bin Arqam yang benar dan Abdullah bin Ubay bin Salul mengucapkan kalimat tersebut, sehingga nampaklah dia orang-orang munafik. Bisa difahami para hadirin ya. Jadi dari contoh yang kedua ini menunjukkan kepada kita Nabi SAW tidak tahu perkara gaib, ya, kecuali apa yang Allah turunkan kepada beliau. Bisa saja tersembunyi sesuatu kepada Nabi. Tetapi tersembunyi sesuatu kepada Nabi itu tidak terus-menerus. Ya, akan datang ayat yang menerangkan sesuatu tersebut. Ya, jadi jangan dianggap, ya, Nabi juga seperti kita. Ada yang beliau nggak tahu, ada yang beliau tahu. Iya, betul. Ada yang beliau tahu dan ada beliau tidak tahu. Cuman bedanya, kalau tidak tahunya kita, bisa saja kita tidak tahu sampai kita mati. Adapun tidak tahunya Nabi SAW, itu langsung turun ayat. Nabi tidak tahu tadi kalau yang benar ucapannya siapa? Ucapannya siapa? Ucapannya Zaid bin Arqam. Tapi Nabi membenarkan ucapannya siapa? Ucapannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi nggak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan risalah kepada Rasulnya menerangkan kepada Rasul bahwasanya yang benar adalah Zaid bin Arqam dan munafikin mengucapkan ucapan tersebut. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian selanjutnya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bayanu inayatillahi ta'ala bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi difa anhu. Ya. Di sini penjelasan penjagaannya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya dan pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Contohnya dalam surat Al-Furqan ayat ke-32. Di sana disebutkan, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Dan orang-orang kafir pada saat itu berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus saja? Kenapa tidak diturunkan satu ayat? Kenapa nggak semua saja diturunkan? Iya, demikianlah agar kami meneguhkan hatimu dengannya. Alasannya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat itu per ayat, tidak semuanya, linuthabbita bihi fuadak, untuk mengokohkan hatinya engkau. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan kepadanya dengan bacaan yang berangsur-angsur, secara tartil, itu berangsur-angsur. Ya, sebelum kita membaca kisah ini, ada kisah apa?
Ya ada pelajaran penting bagi kita seorang penuntut ilmu, teman-teman. Menuntut ilmu itu nggak bisa 1 hari. Menuntut ilmu itu nggak bisa 2 hari. Menuntut ilmu nggak bisa seminggu, nggak bisa sebulan, nggak bisa 2 bulan. Menuntut ilmu itu harus waktu yang panjang. Ya makanya saya kadang suka suka aneh melihat ya doroh 3 hari untuk menjadi mufasir Al-Quran. Itu gimana kira-kira doroh 3 hari untuk jadi mufasir Al-Quran itu gimana kira-kira? Ya sementara Rasulullah SAW saja untuk mengetahui isi Al-Quran seluruhnya itu Allah turunkan per ayat, per ayat, per ayat, per ayat, per ayat. Atau berangsur-angsur itu bukan per ayat, berangsur-angsur. Yang menunjukkan ilmu itu nggak mungkin bisa dicapai oleh seseorang dalam waktu yang ringkas. Ilmu itu butuh waktu yang panjang. Ya sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, engkau tidak akan mendapatkan ilmu sampai engkau mengumpulkan 6 perkara. Di antaranya kata beliau rahimahullah adalah dengan panjangnya waktu engkau belajar. Ya, wa kadzalika ayatul ifik. Demikian juga ayat ifik. Fa inna difa'an firasyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, membela ya tempat tidurnya Nabi, maksudnya membela keluarganya Rasulullah, di mana ibunda Aisyah radhiyallahu taala pada waktu itu dituduh berbuat zina. Ya kemudian Allah turunkan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mensucikan ranjangnya beliau, maksudnya mensucikan istrinya beliau dari tuduhan-tuduhan tersebut. Wa tathhirun lahu, dan sebagai bentuk kesucian kepada Nabi. Amma dan nasahu bil afakun, dari apa yang diucapkan oleh para penuduh pada waktu itu, ya seakan-akan ini akan mengurai sumahnya Rasulullah, akan menjatuhkan kehormatannya Rasul. Kok bisa seorang nabi, seorang rasul, ya dia punya seorang istri pelacur? Kok bisa seorang rasul, seorang suami nggak bisa menjaga istrinya? Ini tuduhan jelek kepada Nabi SAW. Makanya saya sering menyampaikan di kajian, orang-orang yang mereka menuduh ibunda Aisyah berbuat zina, mereka bukan hanya sekedar mencela ibunda Aisyah, tapi yang mereka cela juga adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin seorang nabi, seorang rasul hidup dengan seorang pelacur. Tidak mungkin seorang nabi dan rasul di antara semua istrinya yang paling dia cintai seorang pelacur. Tidak mungkin seorang nabi dan rasul yang meninggal di pangkuannya seorang pelacur. Dia ini merupakan hinaan dan celaan kepada Nabi SAW, dan Allah menurunkan ayat mensucikan kehormatan nabinya yang mengatakan bahwasanya apa? Ya itu adalah ya tuduhan semata. Wallahu taala alam bisawab. Adapun selanjutnya pada poin yang ketiga ya dan poin yang keempat insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Baik, syukur atas materi yang sudah disampaikan. Insya Allah kita lanjutkan ke sesi yang berikutnya. Nah, silakan. Baik, yang sekarang pada jemaah yang hendak bertanya bisa bertanya secara langsung dengan raise hand dahulu atau pertanyaannya di kolom chat. Lalu dan itu sudah dikatakan kami silakan sudah beliau yang bisa. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz. Nah. Itu apa benar yang namanya surat Al-An'am itu turun sekaligus gitu? Karena saya pernah mendengar bahwa ada satu surat itu yang turun sekaligus namanya surat Al-An'am. Surat 65 ayat itu yang pertama Ustaz. Ya. Terus yang kedua baca boleh lagi Ustaz? Satu lagi. Silakan. Apakah dalam satu peristiwa tertentu bisa turun 2 ayat sekaligus, misalkan peristiwa wafatnya paman Nabi Abu Thalib itu? Iya. Kan saya pernah mendengar itu ada ayat turun innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, itu surat Al-Qasas ya. Ya. Dan sama satu lagi yang di surat At-Taubah yang karena walau karena dapur bait, lupa saya awalnya itu. Ya. Maka nalil mukminina ayyastaghfiru
lil musyrikin walau kana apa Ya, paham. apa saya Ya betul, saya paham. Nah, terus ya, pertanyaannya, itu apa itu apa dua ayat itu turun sekaligus karena peristiwa wafatnya Abu Talib gitu. taib, Waktu itu ya. Masya Allah. Jasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada sebagian para ulama yang mereka memang menyebutkan bahwasanya surat Al-An'am itu turun sekaligus pada malam hari di Mekah, yang mana berbeda dengan ayat-ayat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan berangsur-angsur. Ya, demi sekian kali turunnya ayat, bukan sekaligus ayat. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau berkata surat Al-An'am turun sekaligus di Mekah pada malam hari. Ya, dan subhanallah luar biasanya diiringi oleh 70.000 malaikat disebutkan. Ya, diiringi oleh 70.000 malaikat. Namun athar ini teman-teman semuanya, ada sebagian ulama menilai bahwasanya atharnya lah ada dhaif, ya tidak sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, namun bersama dengan itu ada sebagian para ulama tafsir menyebutkan demikian. Ya, jadi memang ada khilaf akan keabsahan dan kesahihan daripada riwayat tersebut. Nah, yang memandang bahwasanya riwayat tersebut sahih, ya maka ya kita katakan surat Al-An'am itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sekaligus dalam satu malam. Dan itu tidak bertentangan bahwasanya Allah menurunkan ayat waratalnahu tartila, yaitu berangsur-angsur turunnya ayat, karena memang kebanyakan ayat itu turun dalam keadaan berangsur-angsur, tapi hanya sebagian kecil ayat yang Allah turunkan sekaligus. Nah, adapun soal yang kedua ditanya, ya ada ayat yang innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ya, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian juga disebutkan ayat, ya tidak pantas bagi orang-orang mukminin dan tidak pantas bagi nabi dan rasul dan mukminin untuk mendoakan pengampunan bagi orang-orang yang mereka mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang pertama itu diturunkan kepada kisahnya Abu Talib, ya, yang mati dalam keadaan kafir. Adapun kisah yang kedua saya tidak tahu apakah memang diturunkan kepada Abu Talib atau diturunkan kepada orang yang lainnya. Saya tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Tetapi tidak jauh kemungkinan, tidak menutup kemungkinan bahwasanya dalam satu ayat, dalam satu kasus Allah Subhanahu wa taala bisa menerangkan sekian ayat diturunkan. Dalam satu kasus Allah bisa turunkan ayat untuk menerangkan dan menjelaskan tentang kondisi dan keadaan orang-orang pada saat itu. Ya, wallahu taala alam bishawab. Barakallahu fikum. Masuk atas jawabannya yang sudah resmi pada video saat pembukaan. Iya, jazakallahu khairan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz dan juga jami'an semua. Ya, Ustaz, terkait surat Al-Falaq nih Ustaz. Anda pernah mendengar bahwa adalah surat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai Ustaz. Apakah benar demikian? Nah, karena yang Anda tahu seperti itu, maka dari ini apakah bermasalah atau tidak nih Ustaz? Anda mendapatkan surat Al-Falaq ini selalu Anda baca ketika salat duha. Selalu Anda baca ketika salat duha. Nah, ini mohon informasinya Ustaz, apakah ini bermasalah atau tidak? Karena ini ya dirutinkan seperti itu gitu Ustaz. Itu dia Ustaz. Nah, ya kita ketahui bahwasanya setiap ayat itu memiliki keutamaan-keutamaan dan memiliki kelebihan-kelebihan ya tersendiri. Ada surah Al-Baqarah punya kelebihan tersendiri, ya surat Yasin ada kelebihan sendiri, ayat Yasin ada kelebihan tersendiri, begitu juga surat Al-Ikhlas ada kelebihan sendiri, surat An-Nas ada kelebihan sendiri, dan juga surat Al-Falaq juga punya kelebihan sendiri. Ya. Nah, kemudian ya menjadi permasalahan sekarang, apakah seseorang boleh membaca surat Al-Falaq setiap kali dia sholat duha karena dia mencintai surat tersebut? Ya, kalau memang
dia menyandarkan itu kepada Nabi SAW, ya, dan seandainya ada riwayat maka tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya tidak ada riwayat dari Nabi SAW, Nabi SAW setiap salat duhanya beliau belum baca surat Al-Falaq misalnya, maka dia tidak menyandarkan itu kepada Nabi SAW, tetapi saya ingin membaca saja ini dalam setiap saya salat duha, maka tidak ada masalah. Ya, tetapi yang menjadi masalah kalau seandainya dia menetapkan itu inilah sunnahnya Rasulullah dalam keadaan misalnya kita tidak mendapatkan itu sahih dari Nabi, maka tidak boleh disandarkan kepada Nabi. Tapi ketika dia ingin baca sendiri karena dia cinta kepada ayat tersebut, maka tidak ada masalah untuk dia baca, walaupun itu setiap sholat duhanya dia. Pada waktu itu, ada seorang laki-laki, setiap dia sholat, dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Dia membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian diadukanlah kepada Nabi SAW. Dan kemudian ditanyakan, Nabi berkata kepada orang yang mengadu kepada Rasul, tanyakan kepada sahabat ini, kenapa dia setiap sholat membaca surat Al-Ikhlas? Kemudian dijawablah oleh laki-laki ini, aku membaca surat Al-Ikhlas karena aku cinta dengan ayat tersebut. Kemudian diadukan kepada Nabi SAW, kemudian Nabi berkata, ya semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai dia ya dengan apa yang dia cintai dengan surat Al-Ikhlas tersebut, atau seperti yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Irfan, Ustaz. Nah, Ya, apakah tadi Ustaz benar bahwa surat Al-Falaq tersebut memang yang paling Allah cintai itu Nah. ada kesandaran itu gitu, Ustaz? Taib. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya tidak tahu apakah ada nas yang menyebutkan tentang keutamaan surah Al-Falaq, bahwasanya surat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang saya ketahui datang hadis di sana dari Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang digunakan untuk berlindung yang semisal dengan keduanya. Maksudnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya, tidak ada sesuatu yang digunakan untuk berlindung yang semisal dengan keduanya, ya, yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Saya nggak tahu apakah memang ada hadis yang lain yang menyebutkan itu surat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jadi kalau baik. Ya, barakallahu fiik. Saya akan jawabannya dan mengakhirkan pada sebenarnya pada Ibu Putri sebagai Ustaz. Bismillah, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Wa ya barakallahu fiik. Amin. Amin Allahumma amin. Ustaz, terkait dengan surat Abasa, Ustaz. Ya. Ini anak kan tertarik Ustaz tadi dengan pembahasan ibtidai dan sababi. Ya, dari hikmah dari surat Abasa ini mungkin dia termasuk sababi ya Ustaz ya. Terus hikmahnya apa ya Ustaz? Karena setengah dari surat ini adalah Allah Subhanahu wa taala itu menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi setengah terakhirnya yaitu kembali lagi tentang akhirat Ustaz. Nah, pertanyaan kedua Ustaz, terkait dengan haji Ustaz. Karena ada melihat beberapa di sosial media gitu Ustaz, bahwa fasilitas di Mina itu Ustaz sekarang itu kan banyak yang power itu Ustaz, dengan fasilitas yang mewah, tempat tidurnya single, jadi satu orang jamaah satu, jadi tidak lagi di tenda. Bahkan kata dulu travel yang bukan sunnah ya Ustaz ya, mereka bayar dam aja gitu Ustaz, dan banyak jadi mereka bayar dan mereka tidak ke Jamarot gitu Ustaz. Jadi banyak yang mengambil opsi itu Ustaz, terutama orang-orang yang mungkin yang punya kelebihan harta ya Ustaz ya, mengambil itu dengan itu harganya sangat mahal Ustaz. Itu kan anak baca itu travel di luar negeri gitu Ustaz, jadi seperti bangku pesawat disetting seperti tempat tidur gitu Ustaz, dan itu satu-satu dan itu tower gitu Ustaz. Mohon ini Ustaz, apakah itu tidak mengurangi dari keabsahan dari haji itu sendiri Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pertama, surat Abasa wa Tawalla, pada saat itu sebab nuzulnya turunnya ayat tersebut, sababnya turun ayat tersebut adalah ketika Rasulullah SAW sedang mendakwahkan para pembesar musyrikin Quraisy pada waktu itu.
kemudian datang Abdullah ibnu Umi Maktum, ingin bertanya kepada Nabi SAW tentang agama. Dan pada waktu itu Nabi SAW bermuka masam. Nabi bermuka masam. Kemudian langsung diturunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tapi ketika dia berpaling dan bermuka masam, ketika datang seorang laki-laki ya dalam keadaan buta. Nah di sini para ulama tafsir mengatakan Abdullah ibnu Umi Maktum, kalau seandainya beliau tahu Nabi SAW sedang berdakwah, Abdullah ibnu Umi Maktum tidak akan memotong pembicaraan Nabi Muhammad SAW. Tapi karena beliau buta, beliau tidak tahu kalau seandainya Nabi sedang berbicara. Yang kedua, Nabi SAW sendiri pun pada waktu itu beliau melihat bahwasannya mendakwahkan mereka, para pembesar-pembesar Quraisy, ini akan memberikan efek yang lebih baik dan efek lebih luas kepada Islam. Ya, sehingga beliau bermuka masam pada waktu itu. Ya, tetapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebih kisah kejadiannya. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya pertama, para hadirin, Nabi SAW beliau sebagai Rasul, tetapi juga beliau sebagai manusia. Tapi Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa Nabi yang sangat mulia ini, manusia yang paling dicintai oleh Allah, beliau juga manusia yang beliau bisa berbuat kesalahan. Ya, bisa berbuat kesalahan. Tetapi ini yang perlu digarisbawahi. Kesalahan yang dilakukan oleh Nabi SAW itu tidak dibiarkan oleh Allah. Kesalahan itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakannya. Kalau kita berbuat kesalahan kita itu bisa terus kita salah sampai kita mati. Tapi kesalahan yang dibuat oleh Nabi SAW, yaitu langsung datang teguran dari Allah Rabbul Alamin. Yang menunjukkan tidak ada satupun risalah, tidak ada pun ajaran Nabi SAW, kecuali ajaran tersebutlah ajaran yang benar, karena dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun kesalahan yang dilakukan oleh Nabi. Kalaupun salah, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini pelajaran pertama. Hikmah yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kata Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala di sini ingin memberikan sebuah bimbingan kepada Rasulnya dan juga kepada kita semuanya. Maka hendaklah seseorang itu fokus kepada orang yang sudah siap untuk menerima ilmu daripada menyembuhkan diri kepada orang yang belum siap untuk menerima ilmu. Iya, atau ibaratnya jangan sampai air yang ada di baskom itu tidak kita urus, sementara air hujan yang belum tentu turun, kita sibuk mencari air hujan yang belum tentu turun tadi. Ya, tapi hendaknya seseorang fokus dengan apa yang dia punya. Nah, kaidah ini teman-teman semuanya tidak hanya dalam satu konteks, tapi dia itu dalam banyak konteks. Ya, dalam banyak konteks. Ya, diantaranya adalah hendaknya seorang dai, seorang guru, dia lebih fokus untuk mengajarkan santri-santri yang mereka memang sudah siap untuk menerima ilmu. Makanya kita sangat bersyukur. Dan kita sebenarnya cemburu dengan ustadz-ustadz dan guru-guru yang mereka pagi sampai malam mengajarkan santri-santri di ma'hadnya mereka. Ya, seharusnya kita cemburu sama mereka. Walaupun mungkin sebagian besar mereka tidak dikenal oleh masyarakat. Ya, tetapi fokusnya mereka mengajarkan santri, ini wallahi akan jauh lebih bermanfaat dan akan memberikan ya jariah terus menerus kepadanya. Ya, karena dia akan mencetak kader-kader yang akan terus mendakwahkan Islam itu sendiri. Dan juga masuk dalam konteks ini teman-teman semuanya, seseorang yang dia punya istri, ya yang mana istrinya itu misalnya ada kekurangan A, B, C, D dan seterusnya. Ya, kemudian dia sibuk untuk memikirkan, ya sudahlah saya ceraikan istri ini dan kemudian saya akan menikah dengan perempuan yang lain, yang kemudian ya perempuan lain itu akan bisa memberikan kebahagiaan kepada saya. Belum tentu. Belum tentu. Ya, bisa saja perempuan lain tadi memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh istrimu, akan tetapi dia akan punya kekurangan yang kekurangan itu dimiliki oleh istrimu, kelebihannya. Ya, makanya seperti pepatah kata orang Indonesia, rumput tetangga itu lebih sehat, lebih subur. Itu sebenarnya tidak demikian, itu syaitan saja yang menggoda kita. Makanya ketika ada sesuatu hal yang memang kurang dengan pasangan hidup kita, ya sudah
itu yang kita perbaiki, itu yang kita olah, itu yang kita ya berusaha untuk menutupinya. Makanya Nabi mengatakan kalau ada sesuatu yang tidak kau sukai dalam pasangan hidupmu, maka lihatlah kelebihan yang dia punya. Yaitu mungkin yang bisa saya sebutkan tentang hikmah yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya. Dan ketiga yang paling penting, ya juga hikmah di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah menutup sesuatu apapun ayat yang Allah turunkan kepada beliau. Dalam keadaan itu ayat menegur beliau. Ayat menegur Rasul. Bisa saja Nabi nggak baca. Supaya nggak ketahuan kalau Nabi ditegur sama Allah. Tapi Nabi baca. Menunjukkan Nabi Al-Amin. Nabi adalah makhluk manusia yang jujur. Apapun yang Allah turunkan kepada Rasulnya, itu semuanya telah disampaikan kepada kita. Tabban lahum. Tabban lahum. Celaka buat Syiah. Celaka buat Syiah. Yang mereka mengatakan ada ayat-ayat yang belum disampaikan, sekian ayat yang tersembunyi. Ya, tabban lahum, celaka buat mereka. Karena Rasulullah SAW semuanya telah dibaca oleh Nabi. Hal yang menegur Rasulullah saja dibacakan oleh beliau kepada para sahabatnya. Termaktub di dalam Al-Quran, tertulis di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan tidak ada satupun ayat yang turunkan. Bahkan tidak ada satu huruf pun yang Allah turunkan. Kecuali itu semuanya telah disampaikan kepada kita. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, permasalahan ya tenda-tenda di Mina dan lain sebagainya, ya inilah masalah duniawi ya. Dalam arti kata, ya seseorang ketika memang dia punya kemampuan, dia bisa lebih nyaman ya untuk dia beribadah kepada Allah, apalagi kondisi-kondisi manusia di zaman sekarang akan berbeda dengan kondisi-kondisi manusia di zaman dulu. Ya mungkin di zaman dulu seseorang ya harus naik unta, di zaman sekarang mana sanggup orang naik unta. Naik motor aja nggak sanggup, naik mobil pun harus ada pilihan-pilihan. Ya mungkin mobil-mobil A, B, C, D dia nggak bisa naik. Waduh ini nggak aman, wah ini goyang, wah lain sebagainya. Harus punya mobil seperti ini, seperti ini. Ya jadi secara hukumnya tidak ada masalah. Selama esensi dia beribadah di tempat tersebut, itu yang tidak hilang. Ya fokus dia berdoa, fokus dia memanjat fokus dia situ bertobat, fokus dia di situ beribadah kepada Allah. Karena ada ratusan juta muslimin yang ingin berangkat haji, mereka tidak mampu untuk berangkat haji. Apakah visanya nggak keluar, apakah sakit, apakah memang nggak ada kesempatan, apakah memang nggak punya harta dan lain sebagainya. Sementara dia dimudahkan oleh Allah untuk bisa berada di Mina, maka maksimalkanlah beribadah di tempat tersebut. Ya. Namun pertanyaan selanjutnya tentang orang membadalkan atau membayar dam ketika dia tidak melempar jumroh. Secara esensi hajinya itu sah. Ya karena ketika seseorang itu wukuf di Arafah, ya dan dia sudah wukuf di Arafah dan kemudian yang lainnya semua dia badalkan, dia ganti orang lain untuk melempar jumroh atau dia membayar dam yang bukan rukun haji, maka hajinya tetap dianggap sah. Tetapi perlu kita ketahui haji itulah sebuah perjuangan. Haji itulah sebuah pengagungan kepada Allah. Haji itulah sebuah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Haji itulah amalan di antara amalan-amalan fisik yang mana seseorang berusahalah. Karena cuma setahun sekali. Jangan terlalu dibuat manja. Ya silahkan tidur di tempat Mina yang mewah dengan segala fasilitasnya. Tapi setidaknya semua rukun-rukun haji, semua kewajiban-kewajiban haji, bahkan yang sunnah-sunnah haji pun hendaknya dikerjakan. Karena disitulah esensi yang akan disitulah dia akan merasakan hal yang berbeda. Ketika cuma hajinya ya sudah ambil wukuf di Arafah, kemudian sisanya bayar dam, dia nggak dapat esensi hajinya itu, tidak akan terlalu dia dapat dalam hatinya. Ya karena perjalanan seseorang dari Mina menuju ke Arafah, kemudian dia wukuf di Arafah, dia berdoa di situ, kemudian dia keluar dari Arafah setelah tenggelamnya matahari menuju ke Muzdalifah, kemudian di Muzdalifah dia tidur di atas karpet, ya bersama seluruh kaum muslimin dengan segala warna kulit, dengan segala kedudukannya, seakan-akan mereka sama dengan baju ihramnya. Dan itu sebuah kenikmatan yang tidak bisa dirasakan walaupun orang tidur di hotel bintang 10 sekalipun. Bermalam di Muzdalifah adalah malam yang paling indah. Kemudian dia berjalan untuk melempar jumrah. Dimulai dengan Jumratul Aqabah. Kemudian dia pergi ke Ka'bah untuk tawaf ifadah. Ya, hal-hal yang dilakukan ini, perjalanan ini, itulah yang akan membuat hatinya lebih suci, membuat hatinya lebih tersentuh, membuat dia merasa telah berjuang, membuat dia akan mendapatkan hal-hal yang itu tidak dapatkan ketika orang-orang hanya ingin
haji sekedar bersantai-santai, walaupun kita katakan haji tetap sah, tapi esensi haji itu nggak didapatkan. Itu yang kita khawatirkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Sebatas ini saya sambung dari misalnya ada jemaah yang sering pertanyaan itu. Sudah tidak ada yang bertanya, Ustaz. Kita cukupkan, Ustaz. Oh, sudah cukup. Oke, taib. Barakallahu fikum. Sudah tidak ada yang bertanya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, faidah-faidah kenapa atau faidah-faidah mengenal asbab turunnya ayat. Ini pelajaran yang sangat berharga. Ini adalah sesuatu pengetahuan yang penting untuk kita ketahui, ya, supaya kita lebih rajin, kita lebih semakin mencintai Al-Quran, kita lebih rajin untuk mendalami Quran, minimal membaca Quran. Maka itulah akan membawakan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Sejauh mana kita memuliakan Al-Quran, maka sejauh itulah ketenangan yang kita dapatkan dalam hidup kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya tutup. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halukum jami'an ya thalabul ilm. Khair, Masya Allah. Imran udah berapa juz hafalannya? Tidak, satu iman, satu seislam. Mudah-mudahan ya kita berdoa dan memohon kepada Allah agar mendapatkan kemuliaan yang dikhabarkan oleh